Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat bener nih. Apa kabarnya semua anak-anak? Baik. Baik. Tadi setelah istirahat jajannya apa? Jajan. Hah? Atau bawa bekal dari rumah? Ada yang bawa bekal dari rumah gak? Oke, Gatvan, Sarah, Akna. Ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi pada pelajaran IPAS ya. Ini pertemuan kedua. Ya, kalau kemarin di pertemuan awal kita sudah mengenal istilah apa kemarin? Istilah gaya. Nah, sekarang kita lebih meningkat lagi ya. Materi masih terkait gaya otot dan gaya gesek. Oke, sebelum belajar coba Pamir lihat sudah rapi belum? Ya, mejanya. Kemudian bukunya disiapin. Coba mana bukunya? Buku IPAS udah siap belum? Oke, udah siap. Alat tulisnya udah siap belum? Tepuk 5. Oke, sebelum belajar baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas Sarah untuk memimpin doa. Siap, duduk yang rapi. Siap. Berdoa dimulai. Sesuai janji Pamir ya. Minggu lalu kita sudah belajar IPAS terkait gaya. Minggu yang ini pertemuan kedua ya masih terkait gaya otot dan gaya gesek. Oke, sebelumnya Pamir ingin absen dulu ya. Kira-kira sudah hadir semua apa belum? Oke, yang pertama Abijar, hadir. Adelia, Akna. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, biar kita semangat nih. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Profil Pancasila? Udah hafal belum gerakannya? Oke, kita pakai musik ya. Yuk sama-sama kita ikutin iramanya. Pelajar Pancasila beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Oke, baik Pamir, sebelum Pamir memulai pelajaran, adapun yang kita pelajari pada hari ini ya, kalian bisa lihat adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ya, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya yang terjadi pada benda. Nah, ini sudah kita pelajari di awal kemarin ya. Nah, yang kita pelajari sekarang dari mendemonstrasikan sampai dengan menguraikan manfaat. Oke, Pamir bacakan yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mendemonstrasikan pengaruh gaya terhadap benda. Ya, nanti kita melakukan percobaan. Ada yang di dalam kelas, ada juga yang di luar kelas. Ya, menggunakan alat peraga sederhana. Yang kedua, menyimpulkan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, nanti kalian bisa menyimpulkan setelah melakukan percobaan. Yang ketiga, memerinci apa saja yang mempengaruhi gaya gesek. Nah, nanti melalui pengamatan ya. Pamir ada sebuah gambar, kalian bisa mengamati, bahkan nanti kalian bisa mencoba ya, menggunakan media sederhana. Kemudian yang keempat, menguraikan manfaat dan kerugian gaya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini akan kita pelajari. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, Pak Amir ingin menjelaskan sedikit rangkaian kegiatan kita pembelajaran pada hari ini. Oke, yang pertama tentunya Pak Amir akan memberikan stimulus atau berupa tayangan dan penjelasan dari Pak Amir terkait materi yang akan Pak Amir sampaikan. Yang kedua, nanti Pak Amir akan membagi kelompok. Ya, membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing ada 6, ada yang 5. Rata-rata 6 orang dalam satu kelompoknya. Ya, ada berapa kelompok tadi? Ada 5. Nah, setelah kelompok terbentuk, Pak Amir akan memberikan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada permasalahan. Yang nantinya permasalahan itu bisa kalian selesaikan dengan melakukan percobaan. Percobaan atau melakukan demonstrasi ya. Baik ada yang di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, nanti kita sambil happy-happy ya kita belajarnya. Ya, nanti menggunakan alat peraga bola kasti, bola basket, bahkan nanti kita main kapal-kapalan. Mau nggak? Iya. Pesawat dari kertas ya. Ya nanti kita buat pesawat. Diskusi secara kelompok. Ya, menjawab apa yang kamu amati tadi atau apa yang kamu lakukan percobaan tadi. Menambil kesimpulannya apa? Ya, dari lembar kerja yang Pak Amir berikan. Oke, bisa dipahami sampai situ? Setelah melakukan diskusi, tentunya nanti ada yang namanya presentasi, memaparkan hasil diskusinya ya kepada teman-teman kalian. Nah, nanti di akhir ya, Pak Amir akan memberikan penguatan, kemudian kita refreshing ada game B. Sopan santun, mandiri, sang juara, yes. Sekali lagi, Yes. 2 kali lagi. Yes, yes. Melakukan percobaan, Pak Amir mau bertanya. Coba kalian apa yang kalian pahami? Apa pengaruh gaya terhadap benda? Ayo, ada bisa menjawab? Pengaruh gaya terhadap benda. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Apa sajakah yang mempengaruhi gaya gesek? Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ya. Jelaskan manfaat dan kerugian gaya dalam kehidupan sehari-hari. Mana bisa dijawab? Oke, baik. Untuk menjawab itu ya nanti kita akan melakukan percobaan. Ya, nanti insya Allah dengan melakukan percobaan dan pengamatan kalian bisa menyimpulkan atau menjawab tadi apa yang Pak Amir tanyakan. Oke, baik. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Oke, ini udah fokusnya bagus ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, karena sudah terbentuk kelompok, Pak Amir akan memberikan tayangan. Silakan kalian simak ya materi yang Pak Amir sampaikan terkait pengaruh gaya terhadap benda. Nanti akan menjawab pertanyaan yang Pak Amir sampaikan tadi. Ya, disimak ya. Gaya terhadap benda. Sebelumnya kita mengingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Pertama ya, pengaruh
Nah, ini pengaruh gaya yang pertama. Lihat. Saya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Ya, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu memengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua. Oke, yang kedua nih, pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya memengaruhi benda bergerak menurut pernyataan bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh. Karena sudah disimak dengan baik tadi tayangannya. Kira-kira bisa dimengerti sekarang? Iya, bisa menjawab pertanyaan Pamir tadi ya? Insya Allah. Coba, baik. Pamir mau bertanya. Boleh bertanya sekarang? Oke, Pamir mau tanya sama si Vira. Coba Vira. Coba Vira, sebutkan satu saja pengaruh gaya terhadap benda. Satu saja. Gaya menggerakkan benda dia. Betul tidak? Betul. Oke, Pamir mau bertanya lagi sekarang sama Syamil. Coba Syamil, tadi si Vira mengatakan gaya dapat apa tadi? Menggerakkan benda diam. Apa contohnya? Ayo. Meja yang didorong, Pak. Meja yang didorong, betul? Iya, 100 buat kita semua. Wih. Nah, anak-anak, sekarang karena kita sudah menyimak tadi video pembelajaran, sekarang kita melakukan percobaan. Ya, sama seperti tadi yang di tayangan. Sebelum melakukan itu, Pamir akan membagikan dulu LKPD ya. LKPD itu sebagai rambu-rambunya. Kalian bisa melihat langkah-langkahnya apa yang kalian lakukan. Kelompok 1. Nih, kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 5. Ada berapa lembar itu? 5 atau 6 lembar? Oke, dilihat di situ percobaan 1 dan 2 di mana? Di kelas apa di ruang kelas? Di luar. Oke, baik. Sekarang boleh disiapkan perwakilan aja yang nggak harus semua membuat pesawat. Disiapkan pesawatnya. Ya, minimal ada 1 atau 2 pesawat tiap kelompok. Sekarang kita keluar. Jadi satu orang nanti mencatat bagaimana hasil percobaannya. Ya. Oke, boleh dibawa LKPD. Anak-anak. Oke, hari ini kita melakukan percobaan pertama ya di luar kelas. Percobaannya apa percobaannya? Melakukan melempar dan menangkap bola. Oke, sekarang berdasarkan LKPD kalian suruh apa? Mengamati kan ya? Silakan kalian simpulkan. Kamu lihat benda tersebut, bola tersebut. Kira-kira pengaruh gaya apa akibatnya terhadap benda tersebut? Ya, di saat bola dilempar dan bola ditangkap. Oke, paham ya? Oke, sekarang sebelah kanan menangkap.
Coba kalian tarik kesimpulan nanti apa? Pengaruh gaya terhadap benda. Ya, mula-mula bonda dilempar. Oke, boleh dilempar ini menangkap. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Oke, bisa dipahami? Udah bisa narik kesimpulan? Oke, kalau sudah gantian kelompok 3 jadi pesawat, kita melakukan percobaan, melakukan sebuah gaya apa nih? Dorong apa tarik? Dorong, yang mendorong ya, sehingga pesawat ini menjadi terbang. Kalian catat kira-kira apa pengaruh gaya terhadap benda ini? Ya, kalian nanti bisa menyimpulkan ya. Oke, dimulai dari yang kanan dulu. Terbangkan arahnya ke sono ya. Agak nyerong, serong kanan. Oke, yuk. Siap ya, Pamir hitung 3. Siapa yang paling jauh? 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3, yuk. Waduh, iya si Eja. Jaki, iya Jaki. Mau tanya, siapa tadi yang paling jauh lemparannya? Jaki paling jauh. Sebelah sini siapa lemparannya? Oke, kira-kira paham ya pengaruh gaya terhadap benda pesawat tadi, paham kira-kira? Oke, nanti dicatat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, cukup. Sekarang kita lanjut ke udah hadir di kelas semua ya. Ya. Oke, gimana tadi kita percobaannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Percobaan kalian catat dalam LKPD. Apa kesimpulannya di situ? Ya, apa pengaruh gaya terhadap benda? Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang masih ada waktu 10 menit. Yuk silakan diselesaikan. Percobaan 1 sampai dengan percobaan 6. Ya, silakan dijawab di LKPD yang sudah Pak Amir berikan. Yuk, silakan didiskusikan. Bolanya bagaimana arahnya? Naik turun kan? Berarti apa nih? Apa akibat terhadap bola tersebut? Terhadap arahnya? Berubah atau tetap arahnya? Berubah. Berarti apa kesimpulannya? Gaya dapat mengubah arah. Oke. Oh, jadi kayak gini aja gitu. Iya, sama kita membelokkan tadi. Pamir naik sepeda nih. Pamir belok kiri. Berubah gak arahnya? Ya, itu pengaruh gaya kan. Pamir dengan gaya otot, Pamir belok kiri kanan sehingga motornya menjadi bergerak atau berbelok arah, tidak arah. Bagaimana arahnya? Berubah atau tetap? Berubah. Berarti apa pengaruh gaya? Iya, mengubah arah benda. Selesai. Oke, ini gimana kelompok 2? Sudah sampai mana? Oke, sama ya. Udah ketemu jawabannya? Oke. Nggak ada pertanyaan? Ada. Oke, ini gimana kelompok 3? Oke, yang 2 tadi gimana ini? Ini orang sedang melakukan apa? Oke, lanjut nomor 4 gimana? Percobaan 3. Nah, tadi nih kalian sudah melempar apa tadi? Pesawat kertas. Kira-kira apa dampak terhadap tadi pesawat kertasnya? Yang mula-mula tadi pesawatnya diam, yang melempar jadi apa? Bergerak. Berarti apa? Pengaruh gaya apa berarti? Berarti apa pengaruh gayanya? Dapat semula-mula bendanya pesawatnya diam. Perhatikan semua. Coba dilihat yang percobaan 4 di LKPD. Oke, di situ apa? Kita melakukan meremas botol ya atau gelas dari bekas minuman. Oke, coba diangkat. Udah dapat semua belum? Udah? Oke, sekarang kita lakukan peremasan. Mula-mula benda ini apa bentuknya? Berbentuk gelas ya. Oke, sekarang yuk sama-sama kita remas. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Bentuknya berubah gak? Penyek, apalagi? Penyok, hancur. Yang mula-mula gelas menjadi rusak. Iya, lecek.
Oke, apa kesimpulannya? Bisa dipahami? Ya udah, ditulis dalam LKPD-nya ya. Apakah sudah selesai semua mengerjakan? Ya. Oke, baik ya. Kalau sudah selesai nanti hasil kita presentasikan. Tapi sebelum presentasi kita bermain kuis dulu. Mau main kuis? Ya, Pak Amir mau memberikan kuis yang pertama kali mengumpulkan. Ya, tadi kelompok 2. Ya, yang lain siap-siap ya. Kuisnya ada di papan tulis, boleh maju semua nanti. Ya, berembuk. Tinggal diklik aja jawabannya, ada gambar. Kemudian kalian menelaah apa dia pengaruh gaya dapat mengubah kecepatan atau dapat mengubah arah benda, boleh, atau dapat mengubah benda dia menjadi bergerak. Nanti kalian pilih berdasarkan pengaruh gayanya dari gambar yang muncul. Bisa dipahami ya? Sekarang kita persilakan kelompok 2 untuk maju. Oke, sudah siap kelompok 2 akan mengerjakan kuis ya. Silakan diklik start. Yuk silakan. 1, 2, 3. Ya, teliti dalam menjawab. Ayo, teliti dalam menjawabnya. Bentar situ dulu. Wih, dapat plus 200. Oke, berapa poinnya? Oh, masih ada. Oke, pertanyaan keempat. Wah, ini 100 ini nilainya nih. Kelompok 1 diam-diam ternyata. Ya, terakhir. Oke, kita lihat berapa nilainya. Widih. Oke, kelompok berapa yang paling unggul nih dari skor? Ya, kelompok 5 dengan skor 834. Disusul kelompok 1 skornya 815. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, nah ini kelompok yang unggul ya dengan bermain kuis. Oke, kita lanjut dengan kegiatan. Setelah ini sekarang kita melakukan presentasi ya. Pak Amir minta presentasinya gimana? Mau diundi atau undi aja ya? Kelompok berapa siap-siap? Wah. Oke, ternyata kelompok yang tadi ya yang skornya lumayan bagus. Ya, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok kami bersama. Percobaan 1, hasilnya gaya diam menjadi gerak dan gaya dorong untuk melempar bola kastis tersebut. Percobaan kedua, hasilnya pengaruh gaya akan mengubah arah benda dengan gaya mendorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Percobaan 1, hasilnya. Jika bola dilempar dengan lemparan yang keras, maka semakin kencang gerakan bola. Gaya membuat benda diam menjadi bergerak, dan gaya dapat mengubah arah benda. Gaya dapat merubah bentuk benda. Percobaan kelima. Semakin cepat menggayuh, maka semakin cepat gerakan sepeda. Semakin lambat mengayuh, maka semakin lambat gerakan sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Percobaan 1.
dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat memengaruhi arah benda. 2. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam saat melempar atau menangkap bola. Pengamatan 6. 1. Permukaan kaca. 2. Kedua benda tersebut bersentuhan. Oke, baik anak-anak, tadi sudah kita simak semua ya hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, Pamir beri apresiasi kepada kelompok ya, sudah cukup baik. Ada beberapa yang perlu Pak Amir luruskan ya terkait hasil diskusi kalian. Oke, yang pertama, hampir betul semua ya. Yang pertama itu tadi kita melakukan percobaan apa? Melempar dan menangkap bola. Mana tadi hasil lemparannya? Iya. Dilempar ya, apa akibatnya? Iya, jadi sama ya, mengubah. Di sini ada yang menjawab gaya dapat mengubah kecepatan benda. Benar tidak? Ya, tapi yang lebih tepat adalah jadi benda diam menjadi bergerak. Itu pengaruh gayanya. Selanjutnya percobaan yang keempat ya, dengan meremas botol atau gelas plastik. Apa akibatnya pengaruh gaya tadi? Mengubah bentuk benda. Oke. Pengaruh gaya tadi. Iya, dapat mengubah kecepatan, bisa lambat, bisa cepat. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita akhiri, ya Pamir ada asesmen formatif ya. Ini individu ya, dikerjakan secara mandiri. Sekarang. Ya Pamir kasih waktu untuk mengerjakan 10 menit. Menarik sebuah kesimpulan ya. Apa yang sudah kita pelajari tadi melalui percobaan, terus apalagi tadi melalui pengamatan ya. Dan melakukan sama-sama kita simpulkan. Oke, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Ayo, siapa yang mau menjawab? Sebutkan 4. Ya, pengaruh gaya terhadap benda. Ada yang bisa jawab? Menarik sebuah kesimpulan? Ya, Ejar bisa? Oke. Gaya dapat menggerakkan benda diam. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya mengubah kecepatan benda. Gaya mengubah arah gerak benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, betul tidak? Ya, itu pengaruh gaya terhadap. Oke, satu lagi anak-anak, ya. Kita sama-sama menarik kesimpulan. Apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Yo, 1 ada 4 jawabannya tadi. 1. Posisi lintasan. 2. Luas permukaan benda yang bersentuhan. 3. Permukaan lintasan. 4. Berat benda. Oke, betul? Betul. Kita menyimpulkan ya. Apa saja manfaat dari gaya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, siapa yang mau jawab? Oke, Sarah. Membuat benda yang bergerak tidak mudah tergelincir. 2. Menghentikan benda yang sedang bergerak. 3. Menahan benda agar tidak mudah bergeser. 4. Menghasilkan api, seperti gesekan korek api atau gesekan pemantik pada korek api gas. Ya, baik anak-anak, sudah selesai semua tadi ya mengerjakan asesmen formatif secara mandiri. Gimana, bisa menjawab soal-soalnya? Bisa menjawab 100 kira-kira? Nilai 100? Ya, sebelum kami akhiri, kami mau bertanya dengan kalian.
Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Satu lagi, materi yang Pamir sampaikan bisa dipahami tidak? Bisa. Baik ya. Oke, mungkin itu yang kita pelajari hari ini. Pertemuan akan datang kita akan belajar tentang gaya gravitasi, kemudian gaya pegas, dan gaya gaya magnet, dan gaya mesin. Nanti ada satu lagi ya. Jadi ada 6 gaya. Ya, jadi besok kan kita pelajari ada tadi apa? Gaya magnet, gaya gravitasi, dan satu lagi gaya pegas dan gaya Oke, mungkin cukup yang kita pelajari hari ini terkait gaya otot dan gaya gesek. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita ketemu lagi pada esok hari pada pelajaran yang lain ya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam pengucapan dan tingkah laku. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.